Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NT 571 ayat 1. 575 ayat 1. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kami kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita membaca firman Tuhan, epistel yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Kita baca secara responsorial. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa orang yang menikah hidup, yang mengiring umatnya untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maka Tuhan bertuju kepada orang pengarang dan terimanya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang itu seru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Amin.
dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat malam Amang Inang, Poras, kiranya kita semua dalam keadaan sukacita. Firman Tuhan buat kita pada pertanyaan malam ini tertulis dalam Roma 12 ayat 17 hingga ayat 21. Demikian bunyinya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita dikatakan orang benar di mata Tuhan. Dalam kehidupan kita ini, semua kita pasti pernah berjumpa dengan orang-orang yang jahat. Kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang membenci kita, memfitnah kita, iri, dengki kepada kita, dan orang-orang yang menyakiti hati kita. Ketika kita menyimpan sakit hati itu, ketika kita menyimpan kebencian itu, akan menghancurkan jiwa kita. Sakit hati yang tersimpan itu akan menimbulkan dendam, dan dendam mendorong kita untuk senantiasa memikirkan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kita akan senantiasa memikirkan, kok mereka bisa seperti itu, aku juga bisa kok. Kita akan selalu memikirkan bagaimana cara, atau kita akan memikirkan 1001 cara untuk membalaskan kejahatan, membalaskan perbuatannya yang menyakiti kita. Karena itu, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang menyakiti kita, memfitnah kita, atau melakukan hal-hal yang jahat kepada kita, akhirnya sadar atau tidak sadar kita senang ketika orang yang menyakiti kita itu menderita. Kita gembira ketika dia tidak bahagia. Kita bersukacita ketika orang yang menyakiti kita itu tersiksa. Bahkan yang paling tragisnya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersyukur apabila orang yang menyakiti kita itu meninggal dunia. Dimakan, amati nih, betul ibadah nih. Itu bisa terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, apakah seperti itu kehidupan orang Kristen? Itu yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita. Apakah harus seperti itu kehidupan orang Kristen? Kalau hanya sebatas itu, kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. Kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. Karena itu nats firman Tuhan saat ini mengajari kita. Yang pertama, mari mengampuni. Mari mengampuni. Pastikan dirimu telah mengampuni orang lain. Jika kita masih memiliki dendam, masih memiliki kebencian itu, kita simpan itu di dalam hati kita, pikiran kita, dan kita ingin membalaskan kebencian kita itu, kejahatan orang lain dengan kejahatan. Sebenarnya seketika itu juga kita sudah menambah jumlah orang jahat di dunia ini. Kata orang bijak,
demikian. Jika kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka kita sudah menambah satu orang jahat di dunia ini. Siapa itu orang jahat itu? Yaitu diri kita sendiri. Kita menjadi orang jahat. Saudaraku, mari mengampuni, itu yang pertama dari nas ini. Banyak orang yang sulit untuk mengampuni orang lain. Terlebih ketika sudah berulang kali orang lain itu menyakiti hatinya. Dan karena itu, dalam upaya untuk membenarkan diri, dalam upaya untuk tidak mengampuni, maka dia mengatakan ada batas kesabaran. Ada batas di kesabaran ibadah. Dan bahkan mungkin dia akan bisa tertarik dengan syair lagu, tapi ini lagu dunia ya, yang mengatakan satu kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan, dua kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan, tapi jangan tiga kali, jangan, oh jangan. Itu lagu dunia. Jangan, katanya 3 kali. Artinya di situ ada indikasi bahwa batas kesabaran itu ada. Ada indikasi bahwa bisa kita membalaskan kejahatan atau sakit hati kita itu. Padahal ajaran Tuhan Yesus kepada kita, Bapak Ibu Saudara, jika kita membuka dalam Matius 28 ayat 22, jelas dikatakan di situ Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni 7 kali 7. Bukan hanya 7 kali, tetapi 7 kali 7. Perintah Tuhan Yesus ini 7 kali 70, bukan 7 kali 7, 7 kali 70. Dan perintah Tuhan Yesus ini sesungguhnya bukan hanya menyangkut jumlah. Kalau kita katakan 7 kali 70 sama dengan 490 kali. Dari segi jumlah sesungguhnya 490 kali untuk mengampuni sudah banyak. Namun yang paling ditekankan di situ, bagaimana kita untuk mau selalu mengampuni, selalu. Tidak ada batas. Kita harus mengampuni, dan pengampunan itu tanpa batas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan sekali-sekali memikirkan untuk membalas dendam. Jangan untuk membalaskan kejahatan itu. Mahatma Gandhi, seorang pemimpin spiritualitas India, pernah berkata demikian: jika semua orang saling membalas dendam, maka tidak akan ada yang menang. Semua orang akan binasa. Jika semua orang saling membalas dendam, maka tidak ada yang menang. Semua akan binasa. Karena itu, saudaraku, yang pertama nats ini mengajak kita pastikan dirimu telah mengampuni. Mari forget and forgive. Melupakan dan mengampuni. Lupakanlah sakit hati yang pernah dilakukan oleh orang lain kepadamu. Lupakanlah fitnah itu. Lupakanlah iri hati, dengkinya, dan kebencian yang pernah kamu rasakan itu. Dan ampunilah. Mari kita mengampuni sebagaimana teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Ia disiksa, difitnah, diadili, dicibir, bahkan disalibkan. Sungguh sangat menyakitkan. Dan itu terjadi bukan karena kejahatannya. Itu terjadi hanya karena kasihnya kepada kita manusia ini. Namun kata yang terucap pertama sekali dari mulut Tuhan Yesus di kayu salib, Dia mengatakan, "Iya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kita baca itu Bapak Ibu Saudara dalam Lukas 23 ayat 34. Pengampunan itu yang terjadi di kayu salib. Pengampunan adalah
satu hal yang sangat sulit kita wujudkan. Namun tidak ada alasan bagi pengikut Kristus, tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan seperti khotbah kita minggu lalu untuk tidak mengampuni. Karena Tuhan Yesus telah menunjukkan teladan kepada kita. Dan dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yesus, kita melakukan pengampunan itu. Dan ketika kita mau mengampuni orang lain, siapapun itu, kita akan menjadi saluran berkat. Bukankah saudaraku, kita juga merindukan supaya Tuhan Yesus mengampuni kita? Benar, karena selalu kita mengatakan itu di dalam doa-doa kita. Sesama dosa nami, aliyam sesama dosa nami, akan yang sini orang diam. Sesama dosa nami, asalom tahabat, pasu-pasu kami. Kita semua mengatakan itu. Karena apa? Memang kita adalah orang-orang berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 32 itu. Semua orang telah berbuat dosa. Semua kita sudah berdosa. Dan bahkan dalam lagu buku ND kita nomor 64 ayat 2 itu dikatakan di situ. Nampak, nang mata, nang pamangan, duhut, masalah, doa, semua organ tubuh kita ini bisa berdosa, bersalah. Tangan, mulut, mata. Ayo tadi pena susuman berdosa. Abera kalau orang cantik bisa lewat roh kamar tadi lirik-lirik depan nggak berdosa. Semua berdosa. Tangan kita, kaki kita, pikiran, hati kita, semua berdosa. Pikiran, hati, perbuatan, perkataan, semua berdosa. Namun Tuhan Yesus yang mengampuni kita, dan dengan demikian Dia juga mengajarkan kepada kita seperti di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Dikatakan di situ, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Diajarkan kepada kita. Kita memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, dan dikatakan di situ seperti kita juga telah mengampuni orang lain. Karena itu dalam nats ini yang pertama diminta kepada kita supaya pastikan dirimu sudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan menuntut balas. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Mari mengampuni supaya kejahatan itu bisa terhapus dari dunia ini. Dan yang kedua, kita dituntut supaya jangan menuntut pembalasan, tapi berikanlah tempat kepada muka Allah, karena pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Ingat, jangan sekali-sekali kita mau membalaskan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan barang siapa orang yang berani untuk mengambil hak Tuhan, itulah orang-orang yang memberontak. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana Lucifer jatuh dari surga ke bumi ini karena dia ingin mengambil hak Tuhan. Maka Tuhan murka dan menjatuhkan dia. Jangan sekali-sekali kita mengambil hak Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan kita. Berikan ruang kepada Roh Kudus untuk membalaskan semua apa yang di hatimu, dan berikan ruang kepada Roh Kudus untuk mendamaikan hatimu, menyenangkan hatimu. Jangan lakukan pemberontakan kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketiga dan terakhir dikatakan, kita diajak untuk melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Inilah keistimewaan hidup orang Kristen di dunia ini. Bukan hanya sekedar memaafkan, bukan hanya sekedar untuk tidak membalaskan kejahatan, tetapi di atas itu lagi kita diajak untuk membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Jika musuhmu lapar, berikan dia makan. Jika musuhmu haus, berikan dia minum. Jika pipimu yang kanan ditampar, berikan yang kiri, kata Tuhan Yesus.
Jika engkau dilempar dengan batu, lempar dia dengan pisang. Itu firman Tuhan. Saudara, memang kalau hanya dari kemanusiaan kita, itu sangat sulit kita lakukan, sangat sulit kita wujudkan. Tapi karena Roh Kudus, karena darah Kristus yang telah menebus kita, yang telah dicurahkan demi kita manusia berdosa, kita diberikan kekuatan untuk mampu melakukan firman-Nya. Kita telah diberikan kekuatan untuk mampu mewujud nyatakan itu, asal kita mau. Kemauan kita dituntut ada konsistensi, dituntut komitmen dan kemauan untuk berjuang. Ada komitmen kita mau mengampuni, mau membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Dan di dalam ketika kita mau membalaskan kejahatan dengan kebaikan itu, ada perjuangan. Melawan gengsi kita, melawan arogansi kita, melawan mungkin kita harus benar-benar melawan diri kita, tetapi mau mendahulukan firman Tuhan, mendahulukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu. Karena Tuhan telah berjanji, Dia akan menyertai dan memampukan kita. Firman Tuhan ini benar-benar bisa dilakukan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, asal dia tekun bersama-sama dengan Tuhan. Selamat melakukan kebaikan, jauhkanlah yang membalas kejahatan dengan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu menyapa kami malam ini, supaya kami mau memaafkan. Sungguh di dalam perjalanan hidup kami bisa berjumpa dengan orang-orang yang jahat, yang menyakiti hati kami, yang memfitnah dan iri dengki kepada kami. Namun firman Tuhan bagi kami saat ini mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mau mengampuni dan menjauhkan diri kami dari segala rencana pembalasan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, dan Tuhan melihat segala gerak hidup kami. Apa yang baik, kami mau serahkan semua hidup kami kepadamu, dan kami memohon Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu tetap diam di dalam hidup kami, sehingga kami mampu membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang kami biara Paulus Depok. Kuatkan, mampukan mereka untuk setia mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, walaupun di masa pandemi yang sangat berat ini. Tetapi bersama Tuhan, bersama dengan firman-Mu, kami akan mampu kuat untuk melewati semua perjuangan hidup kami dan tetap di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang lalu dan berkenan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Yang Pendeta yang mau renungan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk pada acara doa syafaat, kita bernyanyi dari UPT nomor 724 ayat 1 dan 3. Oh
tapasadoratan matangnya kita. Ali jabuka di mata nama bangsa dan berbijak, namun supahani di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Mau lihat oleh Tuhan, ya sudah tolong Tuhan, atau teman-teman kami, mengenal kami, jalan dan menuntut kami. Nama Alehus dia kena ripot kepada Dr. kami. Ali Tuhan, di bagasan teman-teman bagi Tuhan, coba mendapati asal pasu-pasu kami selanjutnya. Kawas di Muriam Sudi was di HKBP Sukatani Koma tetap menambahkan alat kami perdagangan minggu nami bagi Tuhan oleh Tuhan asal-asal maka berdasar persahitan menurut ngarok Tuhan was di Muriam dan berdasar persahitan Koma menambahkan pun nama masuk atau usaha-usaha pengobatan dan dipatupa lah pemelu sahid semata nasida supaya suatu perawat para medis doa obat si pangan di konsumsi nasida asal aktiviti Tuhan baru penyakit sepamatan nasida kali Tuhan kali Tuhan terpadu otot nama masuk-masuk kami akaras mengkurian dia gugur bisuk Tuhan lakukan menunggu apa yang terjadi asa berhenti kapan hari Tuhan boi pasu-pasu kami boi hubungan kami boi untuk kami yang kayak kami kepada tolongan Tuhan pasu-pasu anak tolong kami nah kepada tolongan Tuhan asa boi mengalirkan akan kontribusi naningnya wakar rumah tangga kami boi pakai kami Tuhan sini lah memenuhi akan kebutuhan hidup kami terlebih lahu manusia pasangan pembuang muda badiai. Kali Tuhan anak yang pernani akan bagasi persekolahan, koma nama Tuhan nama masuk nasida, yang persejaran nasida Tuhan, nape berhenti teor dari asalnya karena dasar nasida Tuhan, berhenti lam jatuh nasida kau lau do akan naulina dengang, kalau sudah Tuhan nasida dia akan lau sikal panik. Leho bisuk di nasida Tuhan asalam malona sida tapi stang na hida jaka sekolahna dan kaya penanya kalian berada seperti rejuan pakai nasida Tuhan menghiti-hiti kalian tak kerampilan dan bilokong nasida asal bangunnya nasida Tuhan membuat tolongan Tuhan jalan menghiti-hiti kalau nasida ini boleh Tuhan maka leho kontribusi leho dinadenggang lah memiliki kehidupan nasida Tuhan asa mengulang nasida kepada tolong Tuhan itu dah sedia pada pokok mau nanti nani menyuruh curpamu yang akan mengulang huriam atau tugas huriam HKBP mulai sepindah HKBP dan mengulang distrik dan mengulang di resort ruang nyata huriam bersada-sada umat ketemu nama pengalih nasida asalnya umat Ringgaso sudah terpemula di Muriam HKBP tahu melayani pendimu-dimu nakal resmi HKBP asal bagudan profesional Tuhan di tubuh-tubuh nasida dalam bagudan usahani aha sudah mengambil di bulan sudah berkali nang di bulan Tuhan dengan perdita Mintaroli Borseturi sebagai milon di Muriam di HKBP Sukatanyo pasuk-pasuk nasida Tuhan untuk keluarga nasida asalnya udah bisuk dan bijaksanaan lah penduduk-penduduton hanya karosni kuriawan kali Tuhan langsung pendentanani baik bukan di luar itu depanmu pasuk-pasuk bisuk jelah mendalaton pemerintahan mulai pimpinan tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo memimpin negara yang bisuk bertindaksana tunasida Tuhan asa perdalan pemerintahan sesuai dengan lomo Tuhan soalnya kan para pembantuan kabinet menteri dua akan lembaga tinggi negara kemana masuk-masuk residen yang bisuk untuk kebijaksanaan asa tugas sertane ulas roha mengulang kolonna dan terjadi akan kesejahteraan di masyarakat negara Indonesia.
Ali Tuhan, bagi Tuhan curupahmu, tong manungan kami kalau nami berikan persada-sada, asal mengelakukan belum menghapani itu bersedia pada pokok pada usia kami kaulau kesehatan. Mau yakin ali nami, tong mengucapkan ilunani kita kami, asal kau mendalam di julunani disudia kaulau nami siapa kepada Tuhan. Satu Roma dan tentu nami, nang di bangsa Tuhan berserta dan tentu nami. Nama melunggu hani itu rupa menambah dongan hani bui hani maksud di bagasan ini masuk rumusnya permenami lah melunggu tiada ulang nami sudah berpahit mau lihat kalituan ho sisakan usaha pengeluaran berhenti pikiran waktu pembahasan nami nasompat tuh meneruhan saya sanggup memai Tuhan marhiti mudah enak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Tuhan nami nau kemampukan seluruh kematian. Tadi mau tanya nani, ulama sahut bahwa anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nani. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 437 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.